Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Ini satu ayat dijamin masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Ini cuma satu ayat. Apapun kesibukanmu, padat, ada janji, ada urusan, tidak bisa bertahan lama di tempat salatnya, ingin buru-buru pergi pulang, usahakan habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis langsung baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Habis itu bobar pergi. Terus zikir yang lain gimana? Kan ada tasbih, ada tahmid. Terus itu gimana? Tak apa-apa sambil jalan. Tak apa-apa sambil jalan. Naik motor, jalan kaki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar. Allah. Yang terpenting jangan tertinggal ayat kursi habis salat. Karena pahalanya jaminan masuk surga. Dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Artinya kalau rutin baca ayat Al-Kursi hari ini dan malam ini mati, meninggal dunia, dijamin masuk surga. Ini satu ayat loh. Apalagi kalau dibacakan ayat Al-Kursi ketika mau tidur. Kana lahu minallahi hafidh wa la yaqrabahu syaitan. Akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan. Bukan digoda, tidak didekati syaitan. Anak-anak kita, mohon maaf ibu-ibu, anaknya terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, tak apa-apa. Ibu yang bacakan sambil usap kepalanya dan badannya. Supaya Allah lindungi dan tidak didekati oleh syaitan. Anak bayi, anak walaupun sudah besar, dia bisa ngaji sendiri, tetapi dia tidur, terlanjur tidur, ketiduran, belum baca ayat kursi, boleh ibu yang bacakan. Di atas kepalanya sambil usap kepalanya. InsyaAllah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menjadi cara ruqyah untuk anak kita. Siap? Nanti saya beritahu rahasia, Bu ya. Ada sebuah rahasia, tapi ini diantara kita saja. Kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus, atau tanamkan kepada anak anda, cucu anda, belajar adab lebih dahulu, maka Allah akan buka semua peluang ilmu dengan begitu mudahnya. Adabnya berhasil, ada orang yang ketika adabnya berhasil baru dibacakan sekali, Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya, seketika hafal. Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal. Abu Hurairah punya adab yang tinggi, didoakan oleh Nabi, begitu dibacakan seketika langsung ingat. Ada orang yang baru mendengar langsung paham kemana arah pembicaraan ini. Ada. Apa rahasianya? Yuk, adab yang kedua. Yang pertama meniatkan karena Allah, yang kedua menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan takwa. Ini rahasianya. Dengan meningkatkan takwa. Apa kata orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, udah tua terubah tidak. Dari kecil lah dibiasakan dia, ditarik-tarik anak itu ke masjid. Saya sebetulnya udah lama tak sembahyang Pak Ustadz. Terus kenapa Bapak sholat? Ingat saya dulu ayah saya menarik saya waktu sholat maghrib di tepi sungai Siak. Masih terbayang kita kalau pejamkan mata jam 6 sore, kain diletakkan di pundak, membawa obor buluh bambu mengaji dari maghrib ke isya. Fenomena yang sekarang sudah asing, tak ada lagi. Hilang tradisi itu. Maka dihidupkan balik lewat program namanya program maghrib mengaji. Maghrib ke isya 45 menit, mati TV, mati handphone, mati laptop, stop. Mari kita maghrib mengaji. Ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa?
karena aku sudah berhubungan, maaf, karena aku sudah berhubungan kelamin di siang Ramadan. Puasa kau 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Ya Rasulullah, jangankan 60 hari, 30 aja aku tak kuat. Kasih makan fakir miskin 60 orang. Aku pun miskin ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengambil kurma dari dapur, kasih. Kau miskin ya? Ani, kasihkan sama fakir miskin. Ya Rasulullah, di kampung tu aku yang paling susah. Ketawa Nabi hatta nabadat nawajizuhu. Nabi ketawa sampai nampak gigi gerahapnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka. Nabi ketawa sampai nampak gigi gerahap. Tawa Nabi. Ini orang udahlah susah, bernafsu pula. Kata Nabi, tak ada lagi di kampung gua. Nah, aku makan aja lah kurma. Boleh. Bahkan di masa Nabi, Nabi melarang para sahabat untuk menggunakan nama-nama satu yang sifatnya makruh. Makruh itu kesannya buruk, bisa menjadikan jelek bagi dirinya walaupun tidak langsung haram. Bisa nama-nama yang mengundang bencana. Jadi jangan berikan nama-nama walaupun Anda melihatnya enak, tapi jangan diberikan seperti itu. Seperti nama-nama yang mengundang misalnya orang lain menertawakan dia, diberi nama dengan pelawak misalnya, kan? Atau diberi nama dengan yang mendatangkan musibah. Siapa ini? Ini si sedih berkali-kali, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Jangan tinggalkan, termasuk gelar. Bahkan turun ayat di situ. Bi'salisbul fusuqu ba'dal iman. Jangan kalian tanabazu bil alqab, berikan gelar-gelar yang tidak sesuai. Apalagi gelar-gelar menyimpang. Di Ustadz misalnya sekarang banyak disingkat. Enggak apa-apa, kalau bagus tidak ada masalah untuk memudahkan. Ustadz Adi Hidayat, UAH. Ustadz Abdul Somad misalnya UAS. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN. Tapi tidak semua Ustadz disingkat jadi bagus. Ustadz Yaya Kusmayanto, Uya-Kuya misalnya, kan enggak enak. Sudah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Maka jauhlah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Bila kita tengok dia tak ada senyum. Andai kita bersangka buruk, oh dia dah kaya sekarang, dia tak nak senyum lagi dengan kita. Andai benar prasangka kita, tetap juga dosa. Apalagi kalau kita salah, 2 kali dosa. Maka sangka buruk, su'uzzon, tak ada untung sama sekali. Kita husnuzzon saja. Kalau nak tahu juga, tabayun, bayan, biar jelas. Boleh saya tahu kenapa awak ni tadi-tadi tak ada senyum? Saya ni sakit lah. Sakit apa? Saya tak boleh melakukan sesuatu sejak beberapa pekan ini. Oh, rupanya dia sedang sakit. Jadi tak ada kait mengait dengan kita. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran? Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram, haram. Jadi gimana Pak Ustadz? Udah putusin aja. Karena ada bukunya itu. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain, gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tubuh hilang berganti, hilang sakit tumbuh sedih. Saya dengan kurus hitam tak ganteng ini, berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Apalagi kalian anak bisaran yang ganteng-ganteng. Ya, perbuatan kegiatan apa yang bisa dilakukan orang tanpa disadari dapat menggerogoti pahala amal? Hasad. Hasad menghilangkan amal awak. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Asal nampak orang dapat nikmat, kuman darah tinggi jantung saja. Jangan sampai ada hasad di dalam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan sampai ada penyakit hasad. Jangan sampai ada hasad. Yakumul hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Jangan kamu hasad, karena hasad akan memakan amal-amal kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar memakan api, memakan kayu, begitulah amal akan habis dimakan. Duduk di masjid. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke masjid, misal dalam kondisi waktu-waktu sholat yang normal, Anda masuk misalnya adzan zuhur, misal kalau di Bekasi misal 11.55. Anda datang ke masjid jam 12 lewat 1 menit. 2 menit lagi mau qomat misalnya. Qomat 2 menit lagi. Maka masih ada kesempatan menunaikan salat sunnah qabliyah. Qabliyah zuhur. Maka Anda tunaikan qabliyah.
Ketika Anda menunaikan salat sunnah qabliyah, kemudian Anda duduk menunggu iqamat, itu qabliyahnya sudah mencakup tahiyatul masjid. Jelas ya? Bukan salat khusus yang harus dilakukan sebelum kita duduk, tapi semua salat yang dikerjakan sebelum duduk di masjid, itu disebut dengan tahiyatul masjid.